teman-teman kader-kader HMI di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan kami, Said Muniruddin, di kampus NDP HMI. NDP itu singkatan dari nilai-nilai dasar perjuangan. Lihat, ada kata nilai-nilai dasar perjuangan. Jadi nilainya lebih daripada satu. Emang berapa sih nilainya? Itu pertanyaannya. Tentu jawabannya itu nilainya tidak terbatas, sebab NDP diklaim sebagai usaha untuk mengkompilasi nilai-nilai dalam Al-Quran dan juga hadis untuk menjadi sebuah kerangka pemikiran dalam 8 bab karya Cak Nur dan kawan-kawannya itu. Jadi nilai-nilai Al-Quran itu banyak sekali, tidak terbatas. Tapi kemudian bisa diresume menjadi beberapa nilai utama, dan itu kami lakukan dalam buku Bintang Arash. Yang di cover Bintang Arash itu, buku yang terbit tahun 2014 itu, merangkum ada 5 nilai utama dalam NDP itu. Yang pertama adalah tauhid wal ma'rifah, yang kedua adalah ikhlas, yang ketiga adalah adil, yang keempat ihsan, yang kelima adalah taklif. Jadi kalau kita bentuk sebuah gambar, kelima nilai ini akan membentuk wujud bintang yang ada di lambang HMI itu. Yang di atasnya itulah tauhid, di bawahnya adalah ikhlas, kemudian ada adil, ihsan, dan taklif. Jadi inilah 5 nilai yang secara keseluruhannya memberi wujud sebuah bintang. Dan bintang ini merupakan simbolisasi dari sebuah benda angkasa yang bercahaya. Seandainya ini terbentuk dalam jiwa kader HMI, maka akan memberikan penerangan kepada bulan ataupun wujud masyarakat. Jadi bulan itu adalah benda langit yang memperoleh cahaya dari matahari atau bintang, sehingga ia menjadi menjadi sebuah benda yang terang setelah mendapat cahaya dari matahari. Jadi itulah simbolisasi daripada Bintang Arash. Jadi nilai yang pertama itu adalah tauhid wal ma'rifah. Ini adalah proses awal dalam beragama atau menjadi manusia yang sempurna. Dimulai proses pencarian kebenaran yang puncaknya adalah Tuhan. Itu yang disebut dengan tauhid. Tauhid adalah bentuk pemikiran tentang ketuhanan. Jadi mengenal kebenaran bisa dimulai lewat proses berpikir, lewat teori, melalui konsep-konsep. Tuhan bisa didapatkan secara konseptual, secara logis, lewat hukum-hukum berpikir tertentu bahwa dia itu ada. Cuman masalahnya, bertuhan itu tidak hanya sekedar punya pemikiran bahwa dia itu ada, melainkan juga kalau kita belajar pada aspek-aspek terdalam dari kenabian, mereka bisa menjangkau wujud dari konsep-konsep itu. Para nabi itu bisa masuk dalam sebuah ruang sunyi, kemudian melakukan perjalanan spiritual dengan metode tertentu sehingga bisa sampai kepada wujud yang dia yakini itu. Inilah disebut dengan ma'rifah. Jadi mengenal wujud secara hakiki. Jadi tugas pertama kader, nilai paling utama itu adalah mengetahui bahwa Tuhan itu ada secara rasional, sekaligus bisa berjumpa, bertemu, rujuk secara spiritual dengan wujud itu sendiri. Dan itu sudah merupakan bentuk-bentuk daripada pengalaman kenabian, dan itu yang harus ditauladani. Lalu begitulah, setelah pemikiran dan jiwa kita terkoneksi dengan Tuhan, orang ini akan memiliki vibrasi ketuhanan yang tinggi. Jiwanya, hatinya, kalbunya akan digerakkan oleh Tuhan, sehingga tidak ada sesuatu apapun yang muncul dalam dirinya selain dari bisikan Tuhan. Nah, pada level ini memungkinkan bagi seorang kader atau manusia itu muncul rasa ikhlas. Ikhlas itu tidak punya ketundukan apapun selain hanya kepada keinginan-keinginan Tuhan. Jadi motivasi dasar untuk
bergerak, bertindak itu adalah murni keinginan-keinginan Tuhan. Dan itu mungkin terjadi kalau sudah ada Tuhan dalam pemikiran dan sekaligus jiwanya, sehingga semua langkahnya, semua tindak tanduknya pasti bentuk dari tajalli, kehendak-kehendak dari al-ilahi itu sendiri. Itu namanya ikhlas. Karena itu ada surat ikhlas namanya dalam Al-Quran, surah Qul huwallahu ahad, Allahus samad dan seterusnya. Uniknya tidak ada kata ikhlas dalam surat yang singkat ini. Yang ada adalah semua tentang penjelasan tentang Allah yang ahad itu. Artinya apa? Ikhlas itu terjadi kalau kita sudah menyatu dengan yang ahad itu. Gerak kita adalah gerak dari ahad itu. Semua perilaku kita adalah, akhlak kita adalah tajalli, manifestasi dari yang ahad itu. Itu yang disebut dengan ikhlas. Sudah berjalan seiring dengan keinginan-keinginan Tuhan. Nah kemudian hanya orang-orang ikhlas inilah kemudian yang bisa mewujudkan keadilan. Itu nilai yang ketiga. Adil itu adalah penegakan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan keseimbangan, menjaga keberpihakan kita kepada nilai-nilai yang tertinggi, atau bahasa lainnya adalah jihad. Itu namanya penegakan keadilan, nilai-nilai adil. Jadi hanya orang-orang ikhlas bisa menegakkan keadilan. Kalau tidak ikhlas, pasti ada motif-motif lain yang mendorong kita melakukan perjuangan. Bisa jadi motif sebentuk semacam self-interest, atau bisikan-bisikan setannya lainnya yang mendorong kita melakukan gerak perubahan. Nah, itu tidak mungkin terjadi keadilan. Nah, setelah itu baru setelah nilai keadilan baru kemudian jadi pertanyaannya, untuk apa sih kita menegakkan keadilan, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Tujuannya adalah untuk menerapkan nilai-nilai ihsan secara berkelanjutan. Ihsan itu artinya nilai perbaikan secara terus-menerus pada berbagai sektor kehidupan, pada berbagai sektor publik. Bagaimana jalan bisa menjadi bagus, tidak berlobang lagi, biaya pendidikan menjadi murah, ekonomi itu jadi mudah, kemudian lapangan kerja tercipta, kemudian masyarakat tertib, tenang, rule of law-nya berjalan, etikanya terbangun, kemudian segala bentuk pembangunan yang memiliki nilai-nilai keindahan, yang menciptakan kemakmuran, kebaikan bagi semua, itu namanya ihsan. Jadi tujuan kita menegakkan keadilan untuk keberlanjutan daripada penegakan ihsan dalam segala sektor pembangunan, dan itu merupakan konsekuensi kita sebagai khalifah Tuhan. Dan penegakan keadilan dan ihsan ini menjadi sangat penting, bahkan diulang-ulang setiap Jumat oleh para khatib. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, bahwa Allah menyuruh kita untuk menegakkan keadilan dan ihsan. Kenapa sih kita perlu terus-menerus melakukan ihsan, perbaikan, pembangunan, keterlibatan berbagai sektor kehidupan? Karena kita punya tanggung jawab sebagai utusan Tuhan. Kita semua utusan Tuhan ini. Kita ini kan makhluk surgawi yang sudah diutus ke dunia. Jadi kita ini sebenarnya semuanya adalah para nabi, orang-orang yang sudah diutus ke muka bumi. Kita ini semua rasul sebenarnya, utusan Tuhan. Sudah diutus ke bumi, bukan lagi di tempat asal kita. Jadi kita walaupun ya bukan nabi atau rasul, tapi mewarisi itu. Jadi tugas kita adalah mempertanggungjawabkan amanah-amanah leadership kita selama di muka bumi ini sebagai khalifahnya. Itulah nilai terakhir disebut dengan taklif, rasa tanggung jawab kita kepada sesama manusia, kepada alam, sekaligus kepada Tuhan. Dan itu nilai terakhir. Jadi NDP itu seringkasnya itu punya 5 nilai. Pertama, tauhid wal ma'rifah, kemudian ikhlas, adil, ihsan, taklif kepada Tuhan. Nah, inilah 5 nilai yang membentuk sebuah wujud bintang yang bercahaya dalam diri kader, kalau ini betul-betul tumbuh dan berkembang dalam kejiwaannya. 5 nilai ini pun kalau mau diresume lagi bisa menjadi 3 nilai utama: iman, ilmu, dan amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.